pun segera datang. Anak buah datang untuk melaporkan, tapi Lorenzo tidak berniat untuk berdiri, dia masih makan. Jasper keluar untuk menyambut, dia membawa Juliana ke ruang kerja. Setelah berbasa-basi beberapa saat, Juliana penuh perhatian saat melihat Lorenzo sedang makan. "Tuan, baru makan sekarang. Hari ini pasti sangat sibuk ya?" Lorenzo menanggapi sekilas lalu melanjutkan makannya. Juliana menunggu di samping dengan tenang. Pelayan yang mahir dalam seni minum teh sedang menyeduh teh di samping. Jasper sedang berbasa-basi hangat dengannya, membuat wanita itu tertawa renyah sekali. Beberapa saat kemudian Lorenzo pun selesai makan. Dia mengambil serbet makan dan menyeka bibirnya dengan elegan, lalu baru menatap Juliana. "Bagaimana hari pertama masuk ke perusahaan? Apa terbiasa?" "Lumayan." Juliana menatapnya sambil tersenyum. "Sayangnya tidak melihatmu." Ini hari pertama Juliana menjabat di perusahaan. Awalnya dia berharap bisa bertemu Lorenzo dengan kondisi terbaiknya. Tidak disangka Lorenzo tidak datang ke perusahaan dan dia malah bertemu wakil presiden. "Tidak penting," ujar Lorenzo datar. "Ada apa mencariku?" Juliana menatap canggung ke arah Jasper. "Tuan, aku keluar dulu." Jasper yang sadar diri langsung keluar dari ruangan. Hanya ada Juliana dan Lorenzo di dalam ruangan. Wajah cantik Juliana terlihat makin menawan di bawah cahaya bernuansa hangat itu. Dia menatap lembut Lorenzo. "Aku tidak memberitahu ayahku kalau aku datang ke sini. Dia terbata-bata, tampak kehati-hatian dan ketegangan gadis muda dalam sorot matanya. Bahkan orang bodoh pun bisa memahami maksud perkataannya. Lorenzo tidak ingin berbasa-basi dengannya dan langsung bertanya, "Ayahmu ingin kamu menikah dengan wakil presiden. Bagaimana pendapatmu?" "Tentu saja aku tidak mau." Juliana terpaksa menggunakan gaya komunikasi yang begitu lugas ini dengannya. Aku ingin menanyakan pendapatmu." "Aku?" Lorenzo terlalu tidak mengerti. "Apa kamu berharap aku menikah dengan wakil presiden?" Juliana menggigit bibirnya dan menatap pria itu dengan tegang. "Tidak berharap," jawab Lorenzo lugas. "Benarkah?" Juliana sangat gembira. "Aku sudah tahu." "Kalau wakil presiden menikahimu, maka akan bekerja sama dengan ketiga keluarga besar untuk mengucilkan keluarga Mor. Kamu juga tahu hal ini." Lorenzo menjelaskan dengan serius. "Jadi aku tidak berharap kamu menikah dengannya. Tapi pernikahan dan perasaan adalah privasimu. Aku tidak akan ikut campur. Kamu putuskan sendiri." Juliana tertegun saat mendengar kalimat ini. Dia baru tersadar beberapa saat kemudian. Tampak kekecewaan dalam sorot matanya, tapi dia masih bertanya dengan perasaan enggan. "Kamu tidak berharap aku menikah dengan wakil presiden karena alasan kepentingan bisnis?" Lorenzo menganggukkan kepala. "Tentu saja. Sebagai teman, aku juga berharap kamu memiliki pernikahan yang bahagia. Jangan mengorbankan diri sendiri demi kepentingan keluarga." "Aku adalah temanmu." Juliana kembali berharap bisa dianggap sebagai temannya oleh sosok dingin dan penyendiri seperti Lorenzo merupakan suatu kehormatan. Lorenzo menganggukkan kepalanya dengan samar. "Saat kecil, Bibi sangat menyukaimu."
Juliana kembali kecewa saat mendengar kalimat ini. Berbincang dengan pria ini bagai menaiki kereta halilintar, sebentar di atas, sebentar di bawah, sebentar berharap, sebentar kecewa. Dia sangat gembira saat Lorenzo berkata tidak berharap dia menikah dengan wakil presiden dan mengira pria itu merasa tidak rela, tapi dia malah mengatakan itu karena kepentingan bisnis. Lorenzo menganggapnya sebagai teman. Dia mengira tidak masalah kalau teman, setidaknya masih ada kesempatan. Tapi pria itu berkata lagi itu karena bibinya menyukainya. Jadi dia memberinya identitas teman ini karena bibinya. Bibi juga pernah mengajarimu piano, ujar Lorenzo emosional. Aku selalu mengingatnya setiap kali melihatmu bermain piano. Juliana benar-benar kecewa. Lorenzo selalu menatapnya saat dia bermain piano. Dia pernah mengira kalau Lorenzo suka sosoknya saat bermain piano, dan itu sedikit banyak pasti karena menyukainya. Sekarang dia tahu ternyata inilah alasannya. Jadi pria itu memang tidak punya perasaan apapun padanya. Sepertinya yang dikatakan ayahnya. Banyak hal yang berkecamuk di dalam hati Juliana membuatnya sangat menderita. Namun dia telah dilatih sejak kecil. Dia dengan cepat mengatur kembali emosinya dan berkata sambil tersenyum, aku masih kecil saat itu dan akan mendekat setiap bibi bermain piano. Melihat aku menyukainya, bibi pun mengajariku. Dia guru piano pertamaku. Lorenzo menganggukkan kepalanya. Bibi juga ingin mengajariku. Sayangnya, aku tidak mengerti musik. Kamu merindukan Bibi kan? Juliana menatapnya lembut. Aku juga merindukannya. Kalau ada kesempatan, aku ingin mengunjunginya bersamamu. Baik, aku akan mengajakmu lain kali. Suara Lorenzo menjadi lembut saat mengatakan ini. Pikirkanlah masalah pernikahan dengan baik. Kalau kamu menyukai wakil presiden, menikahlah dengannya. Aku akan mendoakanmu. Kalau hanya demi kepentingan keluarga, aku sarankan untuk memikirkannya lagi. Lorenzo melihat jam tangannya saat mengatakannya, lalu langsung bertanya, kamu masih ada urusan lainnya? Awalnya banyak yang ingin dibicarakan, tapi begitu ditanyakan seperti ini, dia tidak tahu harus bagaimana mengatakannya. Lorenzo sudah memintanya pergi, dia hanya bisa berdiri dan pergi. Kedatangannya kali ini karena ingin memupuk perasaan antara dirinya dan pria itu, ingin mencoba membujuk pria itu untuk mempertimbangkan dirinya. Meski demi kepentingan bisnis keluarga atau mempertimbangkan semua aspek juga tidak masalah, dia bersedia selama bisa menjadi pasangan Lorenzo. Namun pria itu tidak memberinya kesempatan untuk mengungkapkan ini. Baiklah, aku pergi dulu. Juliana tahu tidak ada gunanya dia mengatakan apapun kalau pria itu tidak ingin mendengarkan. Kadang urusan perasaan membutuhkan kesempatan, bukan paksaan. Lorenzo menganggukkan kepalanya dan berseru keluar. Jasper, Tuan. Jasper bergegas masuk. Antarkan tamu. Lorenzo memberi perintah. Baik. Jasper mendekat dan berkata, Nona Juliana, silakan. Juliana menundukkan kepala pada Lorenzo sebagai tanda hormat lalu pergi mengikuti Jasper. Setelah keluar dari ruangan, Juliana masih merasa sedih dan tampak kekecewaan dalam sorot matanya. Jasper menenangkan dengan hati-hati. Tuan kami memang lebih dingin. Dia juga tidak punya pengalaman apapun terkait urusan percintaan. Mohon Nona Juliana lebih memahaminya. Kulihat dia cukup perhatian pada Nona Wiwi itu. Terdengar nada cemburu dalam perkataan Juliana. Demi wanita itu, dia bahkan tidak menghadiri rapat yang begitu penting. Tidak ada cara lain. Nona Wiwi terluka parah. Kondisinya sangat berbahaya.
Tentu saja Tuan harus berada di rumah sakit untuk menjaganya, ujar Jasper tersenyum. Ku dengar Nona Wiwi diculik orang, tanya Juliana penuh perhatian. Apa yang terjadi? Kami masih mencari tahu situasi detailnya, ujar Jasper singkat. Angin di luar cukup besar. Nona Juliana naik mobil dulu saja. Jasper membukakan pintu saat mengatakannya, lalu mempersilahkan Juliana masuk ke mobil. Jasper, bantu aku bujuk Tuan, ujar Juliana dengan nada dalam. Kita adalah orang yang memikul tanggung jawab besar, harus memikirkan situasi secara keseluruhan. Juliana mendadak menjadi emosional. Aku tahu sikap Tuan lebih arogan. Dia harus mendapatkan hal yang disukainya. Aku tidak akan menghalanginya melakukan apapun. Aku hanya ingin status sebagai istri resmi. Kalimat ini sudah sangat jelas. Kalau Lorenzo bersedia menikahinya, dia juga bisa bersedia menerima keberadaan Dewi. Dia juga tidak akan keberatan meski wanita itu tinggal di kastil. Hah? Jasper tertegun dan buru-buru berkata, Nona Juliana sangat baik hati. Aku pasti akan menyampaikan pemikiran Anda ini pada Tuan. Terima kasih. Juliana tersenyum. Kelak aku pasti akan membalasmu kalau bisa menjadi nyonya kastel ini. Hahaha, aku berterima kasih lebih dulu pada Nona. Jasper tersenyum dan berterima kasih lalu menutup pintu mobil. Dia baru masuk setelah melihat rombongan mobil itu pergi. Bagaimana? Jeff mendekat dan bertanya dengan nada rendah. Nona Juliana berbincang cukup lama denganmu. Apa yang dia katakan? Dia memintaku membujuk Tuan. Juga berkata, selama Tuan bersedia menikahinya, dia bersedia menerima apapun. Jasper langsung mengungkapkan inti pembicaraan Juliana dengan singkat. Hah? Begini juga bisa? Jeff sedikit terkejut, benar-benar baik hati dan berlapang dada. Jasper menganalisis, sebagai putri keluarga terkenal, dia sudah diajari pemahaman seperti ini sejak kecil. Sejak usia 6 tahun, Nona Juliana sudah sering diantar ke keluarga Moore untuk mengakrabkan diri. Bukankah ini agar bisa bersama dengan Tuan? Keluarga Henderson tidak mempedulikan apapun selama bisa mempertahankan kepentingan keluarga mereka. Apalagi Nona Juliana juga menyukai Tuan. Semua wanita mengagumi pria hebat. Pengorbanan sekecil ini tidak ada apa-apanya asal bisa menjadi pasangan Tuan. Selain itu, memang itu tujuan keluarga seperti itu melahirkan putri. Sejak awal mereka sudah tidak menganggap penting cinta. Yang dibutuhkan hanyalah keuntungan nyata dan status resmi. Tidak seperti Tuan yang masih begitu polos dalam urusan perasaan. Benar juga. Jeff menganggukkan kepalanya. Memang tidak banyak orang polos seperti Tuan. Meski dikatakan begitu, Jasper menghela nafas. Tapi musuh Tuan ada di mana-mana sekarang. Kalau dia tetap menyendiri, takutnya akan mengalami kerugian kelak. Benar, Jeff juga sepakat. Sekarang keluarga Wellens masih belum bergerak. Begitu bergerak, akan makin sulit mengatasinya. Seharusnya Tuan mengerti hal ini. Jadi masalah internal harus diselesaikan dan situasi harus distabilkan sebelum keluarga Wellens bergerak. Hanya saja tidak disangka, wakil presiden akan muncul pada saat ini. Dan yang lebih penting adalah kemunculan Nona Dewi yang benar-benar mengacaukan rencana Tuan. Jasper mengecilkan suaranya saat mengatakan ini, takut Lorenzo akan mendengarnya. Lorenzo sangat melindungi miliknya, tidak masalah dia memanggil wanita itu dengan panggilan brengsek atau sebutan buruk lainnya.
tapi orang lain tidak boleh menjelekkan Dewi sedikit pun. Aku juga merasakan hal yang sama, ujar Jeff dengan suara rendah. Dulu Tuan tidak takut apapun karena tidak punya kekhawatiran. Sekarang mendadak punya kelemahan, takutnya akan dimanfaatkan orang lain. Benar, Jasper menganggukkan kepalanya. Hari ini masalahnya baru dimulai. Entah masalah apa yang akan terjadi kelak. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Ekspresi Jeff menjadi serius. Bisa bagaimana lagi? Ujar Jasper balik bertanya. Kita tidak bisa berbuat apapun pada Tuan. Siapa yang bisa mengubah hal yang telah dia putuskan? Kalau Nona Juliana benar-benar menikah dengan wakil presiden, akibatnya sungguh tidak bisa dibayangkan. Jeff merasa tidak tenang. Bagaimana kalau kamu bujuk Tuan? Sudahlah, tetap tidak bisa mengubah apapun, malah dimarahi. Jasper langsung menolak. Ada beberapa hal yang tidak akan disadari sebelum mengalaminya sendiri. Harus membiarkan Tuan memahaminya sendiri. Baiklah, Jeff tidak bicara lagi. Aku pergi mengurus sesuatu dulu. Jasper bersiap ke atas, tapi melihat Lorenzo yang sudah berganti pakaian sedang turun dari lantai atas. Dia pun buru-buru menghampiri dan bertanya, Tuan, sudah malam, Anda mau kemana? Ke rumah sakit, menemani Wiwi. Lorenzo turun sambil memberikan perintah, siapkan mobil. Baik, anak buah segera menyiapkan mobil. Jasper segera mengikuti. Sudah begitu malam, seharusnya Nona Dewi sudah tidur. Besok pagi Anda harus ke perusahaan. Lebih baik istirahat di rumah saja. Bawel. Lorenzo langsung menyela perkataannya dan berjalan lurus keluar. Tuan, kalau begitu, aku pergi bersama Anda. Jasper segera mengikuti. Tidak perlu. Lorenzo langsung menaiki mobil. Jasper tidak tahan untuk menghela nafas saat menatap mobil yang berjalan menjauh itu. Sepertinya tuan mereka benar-benar jatuh cinta. Penjagaan di luar kamar rawat sangat ketat. Ada seorang pengawal di setiap 2 langkah. Juga ada beberapa perawat dan pelayan wanita yang berjaga. Mereka semua langsung membubuk memberi hormat saat melihat Lorenzo datang. Lorenzo memberikan isyarat lalu memasuki kamar rawat dengan tenang. Dewi sedang tertidur lelap di atas ranjang, bahkan dia tidak menyadari kedatangan Lorenzo. Pencahayaan di dalam kamar yang sangat gelap membuat tidur Dewi sangat lelap. Lorenzo melepaskan jasnya lalu duduk di sofa sebelah ranjang sambil menopang dagunya dan menatap wanita itu dalam hening. 7 tahun yang lalu, usianya baru 14 tahun, sekarang sudah dewasa. Meski rupanya sedikit berubah, tetap saja ada kemiripan dengan dirinya yang dulu. Hanya saja saat itu rambutnya lebih panjang dan mengenakan gaun berwarna putih, terlihat lebih segar dan polos. Sekarang bertambah kesan lebih keras kepala. Entah apa yang dia alami selama beberapa tahun ini yang membuat kesannya benar-benar berubah. Juga entah kenapa harus menyembunyikan identitas dan tidak mau mengakuinya. Hati Lorenzo dipenuhi banyak pertanyaan. Saat sedang memikirkan ini, tubuh Dewi tiba-tiba gemetar dan dia terbangun dari mimpi buruknya. Kenapa? Lorenzo segera mendekat dan bertanya. Dewi baru tersadar setelah beberapa saat dan tertegun menatapnya, lalu alisnya mengenyit. Kenapa kamu di sini? Aku ingin menemanimu. Lorenzo menyeka keringat di dahi wanita itu dengan lengan bajunya. Tidak apa-apa kan? Ingin dipanggilkan dokter? Tidak perlu. Dewi mengatupkan bibirnya. Ingin minum air? Lorenzo mengambil sebotol air dan membantunya minum. Dia tidak pernah memperlakukan seperti ini sebelumnya. Saat botol itu dibuka dan dituangkan ke mulutnya, dia terus terbatuk karena tersedak.
Lorenzo segera mengambil tisu dan menyeka bibirnya, lalu buru-buru menepuk dadanya. Dewi terbatuk hingga kesulitan bernapas. Dia terus menunjuk punggungnya. Lorenzo membantunya bangun dengan kasar, lalu memukul punggungnya. Dewi hampir tidak bisa bernapas, ekspresi wajahnya makin menderita. Akhirnya Lorenzo hanya bisa berteriak keluar, "Tolong!" Kedua perawat bergegas membuka pintu dan masuk. "Tuan, cepat lihat, kenapa dia batuk?" Lorenzo terlihat tidak berdaya. Perawat bergegas membantu Dewi. Dewi pun segera membaik. Dia menarik napas pelan-pelan sambil bersandar di ranjang. Kedua perawat berjaga di sampingnya. Lorenzo ingin membantu, tapi Dewi memberi isyarat untuk menghentikannya. Sekarang dia terbatuk hingga tidak bisa bicara, tapi maksudnya sangat jelas. Dia masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Lorenzo hanya bisa berdiri di samping dan tidak ikut campur lagi. Beberapa saat kemudian, kondisi Dewi perlahan membaik. Perawat kembali menyuapkan air hangat padanya dengan perlahan. Dia merasa jauh lebih baik setelah minum beberapa teguk. "Lapar tidak? Aku suruh orang menyiapkan untukmu." Lorenzo merasa bersalah karena tindakan kasarnya tadi dan ingin meminta maaf. "Sedikit." Dewi memang lapar. Sebelumnya dia hanya makan bubur yang dibawakan Bibi Nola dan sekarang dia sangat kelaparan. "Aku segera minta orang menyiapkannya." Lorenzo segera minta pengawal menyiapkan camilan malam dan minta mereka melakukannya dengan cepat. Setelah memberi perintah, dia segera kembali ke kamar rawat dan berkata pada Dewi, "Sedang disiapkan, akan segera selesai." "Terima kasih." Dewi merasa sedikit terhibur melihat Lorenzo yang tampak sungguh-sungguh. "Sebenarnya, kamu tidak perlu sengaja merawatku. Ada banyak perawat dan pelayan di sini. Mereka menjaga aku dengan sangat baik." "Itu tidak sama," ujar Lorenzo sungguh-sungguh. "Aku ingin menjagamu sendiri." Dia tidak mengerti interaksi antara dua lawan jenis, juga tidak mengerti kata-kata romantis. Ia hanya ingin merawat wanita itu, hanya itu saja. "Terima kasih." Dewi mengucapkan terima kasih, lalu memejamkan mata dan beristirahat. Lorenzo memberikan isyarat tangan meminta kedua perawat itu keluar, lalu duduk di sofa dan bertanya lembut, "Ada beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu."